Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil sarapan pagi, berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian diharap Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa, ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda mengendarai kendaraan karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update pemirsa terkini. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini berkaitan dengan hari ulang tahun ke-44 generasi muda FKPPI ini pemirsa. Bagaimana hari ulang tahun generasi muda FKPPI di Kota Cirebon, apa rangkaian kegiatannya, kemudian bagaimana nih catatan baik dari Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon dan juga Sekretaris Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon berkaitan dengan hari ulang tahun yang ke-44 ini. Nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber. Dan berikut pemirsa, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon atau di headline koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa jelang pilkada serentak di Kabupaten Cirebon ya. Ayu Teguh mencuat untuk Pilbub Cirebon. Itu pemirsa. Kemudian pemerintah Kabupaten lelet, warga terimbas. 2 desa tidak tersentuh bansos karena urusan administrasi wilayah. Itu. Kemudian BLT BBM di Lemah Wungkuk cair juga. Itu pemirsa. Kemudian ini pemirsa dari catatan pada Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini, Biorka Sinta. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian kecaman juga datang dari Cirebon, dituntut minta maaf secara terbuka. Ini Effendi Simbolon menuai kecaman atas omongannya soal TNI seperti gerombolan. Ini salah satunya yang mengecam adalah generasi muda FKPPI pemirsa. Nanti bagaimana pendapat dari generasi muda FKPPI yang hadir di pagi hari ini, yaitu dari halaman utama koran Radar Cirebon. Kemudian berikut dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Publik tolak refocusing. Akademisi, ini pernyataan dari akademisi, anggaran untuk RW harus tetap direalisasikan. PMP ke BUMD terkoreksi, DPRD kini dilematis. DKP 3 matangkan teknis pelaksanaan KPLH Awards, ya itu pemirsa. Kemudian siapa yang berhasil memikat hati wali kota? Ini Pantuhir Eselon 2B, user ingin punya chemistry, itu pemirsa. Ya, dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih, di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Desak bangun SPBU untuk nelayan. Tidak pernah dapat BBM subsidi, nelayan akhirnya terpuruk.
Kemudian ini pemirsa, Bupati ingin satukan Nadran. Imron bantah. Imron membantah daftar calon anggota legislatif PDI Perjuangan tertutup. 1,3 miliar target dari penggalangan dana PMI. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Ini pemirsa dari Kabupaten Indramayu. Lama menghilang, tiba-tiba Wakil Bupati Luki muncul. Claims selama ini tidak pernah terima undangan. Itu pemirsa. Kemudian dana pemilihan wali kota bikin was-was. Sekda pastikan tahun depan 2 kali pencadangan. DPC Gerindra didesak evaluasi kader internal. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9, Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di sebelah saya ini ada Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, ada Mas Dhani Jelani. Selamat pagi Mas Dhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Dhani? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sayang sekali ya, Sekretaris Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon tidak bisa hadir ya karena ada halangan gitu. Oke, Mas Dhani, ini hari ulang tahun ke-44 Generasi Muda FKPPI ya. Catatan Anda, ini usia ke-44 untuk Generasi Muda FKPPI. Silakan Mas Dhani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solid kuat militan. Kalau bicara FKPPI, kami dideklarasikan atau lahir tepatnya tanggal 12 September 1978. Saat ulang tahun ayahanda kami, dalam ini Pepabri ya. Pepabri ya. Barengan dengan Pepabri di Jakarta waktu itu di saat musyawarah nasional ke-19 ya, nggak salah. Nah, kaitan dengan ulang tahun yang ke-44, tentunya kami dari Generasi Muda FKPPI mengalami proses ataupun dinamika. Berkembangnya negara dan bangsa, kami ikut di dalamnya. Karena kami terlahir dari ruh dan jiwa dari orang tua kami. Oleh karena itu, 44 tahun itu cukup matang menurut kami, namun tetap menjadikan acara kami kemarin itu ya evaluasi dan koreksi bagaimana tetap bahwa kami menjunjung tinggi Sabta Marga dan Tri Patra daripada polisi ya. Artinya kami dilahirkan dari TNI Polri. Nah, kaitan dengan 44 tahun tentunya fase-fase ini mengalami gejolak ya, turun naik, dinamik lah. Namun tetap kita berpegang teguh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap berpegang teguh kepada ideologi Pancasila yang tidak bisa digantikan oleh siapapun ideologi yang lain. Oleh karena itu kami setiap momentum ulang tahun tentunya tetap berpijak kepada program-program TNI Polri, program-program pemerintah, terutama masalah wawasan kebangsaan dan patriotisme harus tetap kita tumbuh kembangkan di dalam jiwa kami dan kepada masyarakat. Oke, ya usia 44 tahun ini kan lagi matang-matangnya ya. Betul. Ya, Mas Dhani ya. Kemudian di usia yang ke-44 Generasi Muda FKPPI yang tadi secara singkat sejarahnya sudah disampaikan gitu. Dan kalau di Kota Cirebon sendiri, Mas Dhani ya, rangkaian kemarin ya di hari ulang tahun ke-44 Generasi Muda FKPPI ini, rangkaian kegiatannya apa saja gitu Mas Dhani? Kegiatan sebelum September juga kami sudah ada kegiatan, artinya selama 2 bulan itu kebiasaan kami itu melakukan kegiatan bakti negeri ya, bakti negeri menyangkut sosial ya, pendidikan, baksos ya, kami lakukan sesuai dengan kemampuan yang kami ada, dan kami tetap berkolaborasi
dengan pemerintah kota, ya. Karena selama ini pun kami selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan baik itu TNI Polri, bahkan dari instansi pemerintah, ya, seperti kejaksaan itu rutin, ya, lapas, bahkan dari penggiat-penggiat sosial dan budaya kami selalu dilibatkan, dan kami pun mempunyai program selalu juga melibatkan daripada stakeholder yang ada. Dengan keadaan ini tentunya keharmonisasian kami saya rasakan berjalan dengan baik, ya. Mungkin beberapa hal yang perlu kita perbaiki adalah masalah waktu, dan tentunya pola-pola yang akan kita kerjakan adalah pola yang sama dengan dasar TNI Polri dalam kemandunggalan dengan masyarakat terutama. Itu yang kita garis bawahi, karena kemandunggalan ke masyarakat itu bentuknya banyak, ya. Baik itu sosial, budaya, agama, pertahanan keamanan, ketertiban. Nah, ini yang selalu kami sampaikan di setiap kegiatan-kegiatan apapun. Kita selalu sisipkan, kita selalu semangatkan dan gelorakan. Itu yang kami lakukan. Oke. Dan kegiatan kemarin, ya, itu dipusatkan di mana gitu di kota Cirebon itu, Mas Dani? Baik, biasanya kami ada acara di Taman Pahlawan, namun tahun ini kami fokus agendanya Taman Pahlawan itu tanggal 10 November. Jadi kami dengan orang tua kami kerjasama panitia bersama dengan Pepabri, ya, Persatuan Purnawirawan Abri, ya, difokuskan kita di Pendopo 67 Kodim kota, ya. Di kota. Ya, kami mengundang seluruh purnawirawan, veteran, bahkan dari lintas agama, pemuda-pemuda lintas agama, bahkan dari rekan-rekan aliansi Ormas OKP pun alhamdulillah hadir semua, mewujudkan rasa syukur dengan masih adanya kekuatan, khususnya di kota Cirebon, keguyuban, persatuan dan kesatuan, bahkan toleransi yang sangat luar biasa di Cirebon masih kita rasakan. Ya, ini yang kita Mas Dani, itu kan kegiatan-kegiatan yang tadi, ya, itu kan dipusatkan di Kodim, ya, di kota Cirebon. Nah, kalau kegiatan untuk masyarakatnya gitu, ya, nah itu kegiatan apa saja gitu Mas Dani di tahun ini nih, kegiatan di masyarakatnya Mas Dani untuk kota Cirebon? Masih, karena kita juga masih di suasana protokol kesehatan, masih menguatkan bagaimana pandemi, ya, COVID-19 masih ada, ya, walaupun sudah berkurang. Kegiatan kami tetap bersih-bersih lingkungan, ya. Kemarin terakhir kita ini melakukan penanaman mangrove, ya, bekerja sama dengan Di mana gitu penanaman? Itu di daerah Kesunean. Oh, ya. di Kesunean. Kesunean. Itu masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-44 betul. GM FKPPI, Generasi Muda Karena FKPPI. sebelum tanggal 12 itu kami tetap adalah menjalankan program kiprah kita. Kita kemarin juga kerjasama dengan Kodim, dilibatkan dalam pembagian sembako di daerah Arjasunya, ya. Juga kepada veteran, kemarin ulang tahun veteran juga kami melakukan langkah-langkah konkret, artinya menyambangi, menyantuni, bahkan mendatangi tokoh-tokoh perjuang seperti Bu Emon, ya, Pak Jono. Kami hadir dan datang tanggal 16 Agustus kemarin, sebelum tanggal 17 Agustus. Bahkan kami mengajak masyarakat untuk mengetahui bahwa di Cirebon ada seorang ibu, ya, Sri Kandi Cirebon, yang mengibarkan bendera tanggal 17 Agustus dengan keberaniannya, walaupun beliau itu ada sedikit Ibu Oli Sastra, ya. Kami hadirkan, kami datang ke rumahnya, dan di situ masih jelas, ya, dokumen-dokumennya yang aktual. Nah, saya harapkan pemerintah bisa jadikan satu kebanggaan kita, minimal ada perhatian kepada Ibu Holis itu. Itu, ya. Ya. Jadi ini rangkaiannya, dan itu secara nasional juga dihimbau untuk seluruh generasi muda FKPPI, baik di kota, kabupaten, di seluruh Indonesia, itu menggelar rangkaian kegiatan gitu Mas. Ya, karena kita terlahir dari TNI Polri, tentunya dari tingkat pusat, provinsi, daerah, bahkan kerayon, kami ada surat khusus, artinya PER, artinya program instruksi dari pimpinan pusat, artinya ketua umum provinsi, untuk menggelar rangkaian kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan, dan harus menyentuh kemasyarakatan, dan harus menyampaikan apa itu pilar-pilar kebangsaan, apa itu persatuan dan kesatuan. Itu dari pusat, dan kita jalankan
dengan masyarakat bergandeng tangan. Itu ya, baik. Oke, tahan dulu nih Mas Dani dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Mas Dani Jelani, Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, dan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, hari ulang tahun ke-44 Generasi Muda FKPPI, dan rangkaiannya kegiatan di hari ulang tahun yang ke-44 Generasi Muda FKPPI ini apa saja pemirsa? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dani Jelani. Dan Mas Dani, ini Anda di Koran Radar Cirebon di halaman utama hari ini juga dengan Pak Taufik Carmadi ya, juga mengeluarkan statementnya berkaitan dengan statement dari anggota DPR RI ya. Nah, itu tentang apa gitu Mas Dani? Kemudian sampai-sampai mengeluarkan statement, dan apakah ini masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-44 Generasi Muda FKPPI, Mas Dani? Iya, sebetulnya sih tidak ada kaitannya dengan ulang tahun. Kebetulan kami juga mendengar dan menyaksikan dapat dari pusat dan provinsi ada salah satu dewan yang terhormat ya, DPR RI menyatakan hal-hal yang kaitan, sebetulnya menurut kami itu kalau yang bersangkutan itu memang punya hak lah, hak secara profesional, hak secara institusional ya, secara konstitusional dia punya hak dan dilindungi oleh undang-undang. Namun dalam pernyataan itu kan ada tata cara, ada santunnya dan sebagainya. Ini juga sedikitnya mencederai kami sebagai anak bangsa, sebagai anak TNI Polri, tentunya sangat menyayangkan ya, dengan kritikan masukan itu sangat boleh, namun kode etik tetap harus dijalankan. Kalau bicara bahwa TNI itu disamakan dengan gerombolan, ya kami sangat marah sekali ya. Artinya ada tempatnya lah bicara. Oleh karena itu kami dari pusat dan provinsi langsung bereaksi. Namun reaksi ini kita punya hak juga, kami sebagai anak TNI Polri, untuk bicara. Artinya menyampaikan pendapat. Jadi ada keseimbangan lah. Anggota dewan mempunyai hak mengeluarkan pendapat, kami pun punya hak untuk menjawab. Kaitan dengan pernyataan tersebut, kami meminta kepada yang terhormat anggota DPR RI untuk segera meminta maaf, klarifikasi supaya tidak ada kegaduhan. Karena kami yang merasakan di daerah, bahkan mungkin di ujung negara Indonesia, solid ya, tidak ada persoalan bahwa TNI terpecah dengan institusi yang lain, sinergisitasnya berjalan. Nah ini perlu disampaikan secara terbuka. Kami menuntut kepada beliau untuk bisa menyampaikan lah secara adil bijaksana. Karena walaupun Bung Ana, TNI terakhir dari rakyat, kami bagian dari TNI. Kemanunggalan itu ya. Kemanunggalan, dan kiprah TNI sudah tidak perlu kita ulas dan kita kritisi secara dengan sebutan gerombolan. Karena kalau bicara gerombolan, saya ingat orang tua saya kebetulan angkatan 45, bahkan yang menyaksikan dan ikut langsung 48 long march ya dari Jogja mempertahankan kemerdekaan. Itu kalau bercerita kepada kami, ayahanda kami itu melawan gerombolan bahasanya. Baik itu DI, TI, itu bicaranya gerombolan. Nah sekarang ada sebutan gerombolan terhadap TNI. Wah, itu kan luar biasa. Kaitan dengan kami statement, tujuannya adalah supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang kira-kira memberi atau mencederai ya rakyat, bangsa, bahkan institusi negara sebagai institusi pertahanan keamanan ya. Kalau ini dipersoalkan ataupun dikritik dengan tidak profesional, tentunya ini sangat mengganggu daripada persatuan dan kesatuan. Ini jangan sampai pihak-pihak yang tidak suka, karena walaupun bagaimanapun negara Indonesia ini ingin dipecah belah, ya, ingin diporak-porandakan dengan perbedaan-perbedaan yang sifatnya baik itu dulu ya ada bahasa haluan kiri, haluan kanan. Nah ini perlu juga kita waspadai, karena bentuk komunis ataupun radikalisme itu banyak bentuk baru ya, yang bisa meracuni ya generasi muda. Nah ini yang perlu kita waspadai. Itu ya akhirnya
mengeluarkan statement itu Betul, ya. Ya, dan dimuat di koran Radar Cirebon edisi hari ini yang tadi saya bacakan di halaman utama atau di headline ya, koran juara koran Radar Cirebon hari ini. Mas Dani, terhadap kondisi saat ini baik di kondisi negara, di daerah, nah di hari ulang tahun ke-44 Generasi Muda FKPPI juga kemarin membahas tentang persoalan demikian gitu. Iya, Mas Dani. ya. Saya disampaikan di Termasuk hal update misalnya kenaikan BBM gitu di tahun ini gitu. kebetulan juga kami menyikapi juga, artinya tetap pada koridor hukum, kita jangan terprovokasi, karena hal ini yang sangat disayangkan oleh kami adalah reaksi terhadap satu kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani, kita sikapi juga dengan hati nurani, namun tetap pada konseptual yang membangun ya. Itu yang kami tekankan kepada rekan-rekan termasuk dari pusat, provinsi, bahkan ke kami. Kami boleh bereaksi keras namun tetap pada koridor hukum dan santun, adab dan solusi yang kita ambil. Artinya dengan fenomena ataupun dengan persoalan negara banyak ya, BBM kemarin ya, persoalan-persoalan pegawai negeri dan katanya apa, kami pun merasakan bahwa terbebanilah pensiun dan sebagainya, ini kan mempengaruhi. Nah, dengan hal-hal inilah kepada masyarakat, kami pun kepada orang tua kami, khususnya TNI dalam ini dipegang oleh Panglima, khususnya akan datang oleh Kasat, tidak terpancing ya, justru akan memperkeruh kalau kita. Saya yakinlah pimpinan tertinggi TNI teruji mentalitasnya menghadapi caci maki yang sebetulnya tidak ada bukti, namun situlah ujian sekarang TNI ke depan, mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi, dengan hal-hal kebebasan, namun kebebasan ini harus tetap ada penekanan bahwa bebas bertanggung jawab ya. Itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, kepada masyarakat juga. Itu bahwa menyoroti nasional. Kalau nasional, untuk di lokal ya, di Kota Cirebon sendiri gitu, Mas Dani. Ya, karena salah satu kenaikan BBM juga kan mempengaruhi imbas ya. Baru pun ada program BLT ya. Itu saya rasa itu hanya program pemerintah yang sesaat menurut kami ya. Namun yang penting bahwa dengan kenaikan BBM tuh pemerintah daerah harus peka terhadap dampak apapun yang terjadi, karena tidak semua orang menerima BLT. Nah, yang tidak ini yang akhirnya dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, solusinya pemerintah kota bisa menggandeng semua elemen masyarakat, unsur pemuda, masyarakat, tokoh agama, untuk bagaimana menyikapi daripada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah. Namun apapun yang dibuat oleh pemerintah, seyogianya bisa memberikan rasa aman, nyaman ya kepada masyarakat. Ini yang perlu kita bangun bersama-sama dengan pemerintah kota. Itu yang mungkin saya ingin mengajak pemerintah kota, jangan ada seolah-olah pembiaran dengan bahasa unjuk rasa itu bebas menurut undang-undang dan hak warga negara, namun tetap kita harus bisa merangkul, bahkan menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak berbuat yang melebihi ketentuan. Baik. Oke, tahan dulu ya, Mas Dani dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung atau Anda ingin memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp atau SMS, silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Mas Dani, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, ini diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cirebon. Ini saya Siti Juleha dari Cempaka Plumbon ya, menyampaikan terima kasih yang sangat banyak atas perjuangan dari TNI dan Polri ya. Kemudian hidup TNI Polri, terus bersemangat, terus maju, terus menjaga ketenangan, kenyamanan, keselamatan negara Indonesia tercinta. Selamat hari ulang tahun ke-44 Generasi Muda FKPPI, sukses selalu, amin, katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Siti Juleha di Cempaka Plumbon. Kemudian
Ada lagi ini mengucapkan juga selamat hari ulang tahun ke-44 Generasi Muda FKPPI. Ya, semoga tetap merawat dan menjaga keutuhan NKRI. Nah, ini dari pemirsa di Kedawung, Mas Dani ya. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Mas Dani, kalau kegiatan-kegiatan sosial ya, dari di ulang tahun, hari ulang tahun ke-44 Generasi Muda FKPPI di tahun ini, ada nggak gitu Mas Dani? Ya, alhamdulillah kami masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi, terutama kita fokus ataupun targetnya adalah ke para sesepuh pejuang veteran. Ya, kami hadirkan, bahkan kami datang ke rumahnya dengan sedikit kita memberikan bentuk yang tidak bisa dinilai lah, walaupun dengan nilai yang itu kami bisa memberikan sembako, bahkan tahun ini kami memberikan piagam penghargaan kepada beliau-beliau ya dari Generasi Muda FKPI bahwa beliau adalah tokoh pelopor kemerdekaan khususnya di Kota Cirebon. Bahkan kami juga ke panti asuhan yang terdekat yang bisa kami lakukan, kita bagi-bagi juga sedikit rezeki yang bisa kita sampaikan dari rekan-rekan. Bahkan rutinitas kami mengadakan donor darah ya. Donor darah alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah, dengan Kejaksaan Negeri, ya, dengan komunitas darah segar, bahkan dengan PMI, kota maupun kabupaten. Nah ini yang sering kita lakukan. Kemarin kita melakukan rangkaian donor darah. Itu tempat di mana gitu Mas? Di Caraka, Wilayah Caraka, itu di kabupaten. Kami juga berkoordinasi dengan PMI kabupaten. Ya, jadi tidak bicara kota saja. Bahkan kita coba dengan sekolah, terutama dengan kebetulan saya alumni SMP 4, tidak hanya karena saya kebetulan alumni, kita menggelar setiap Jumat berkah. Di situ juga kita masing-masing sekolah bisa berkoordinasi dengan kami, bekerja dengan kerjasama dengan kami, bisa mengadakan bentuknya olahraga dulu, baru kita bagi-bagi berkah Jumat. Itu kita lakukan. Dan bahkan kami dengan alumni juga berkolaborasi. Jadi tidak hanya dengan lembaga-lembaga sosial ataupun lembaga pemuda, dengan KNPI, tapi dengan pihak sekolah pun kami insya Allah selama ini berjalan ya untuk bekerja sama, terutama bagaimana mengedukasi adik-adik kita masalah tetap marwah NKRI ya, persatuan dan kesatuan dan rasa kebangsaan yang harus kita tanamkan. Baik, itu kegiatan-kegiatan sosialnya ya, Mas Dani. Nah kalau peran dari pemerintah ya dalam hal ini, karena Mas Dani adalah Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, peran dari pemerintah terhadap Generasi Muda FKPPI itu bagaimana, Mas Dani? Ya, kalau peran pemerintah tentunya diatur ya, tentunya ada. Yang mungkin perlu kita sama-sama perbaiki adalah masalah bagaimana setiap dinas-dinas itu saya yakin mempunyai program khususnya kemasyarakatan, baik itu di dinas pendidikan, olahraga, pariwisata, bahkan lingkungan hidup. Nah, keinginan kami itu bagaimana program ini kita bisa kolaborasikan, melibatkanlah masyarakat dan pemuda, ya bukan saja GM, namun di wadah KNPI itu bisa mengena. Jangan sampai ada kesan bahwa mempunyai program hanya dipakai untuk internal saja, ya, artinya apalagi di monopoli ya. Ada satu terobosan-terobosan yang sifatnya menyatu lah, bersinergi, koneksitasnya ada antara dinas satu dengan yang lain, tapi tidak mempengaruhi daripada anggaran masing-masing. Yang kita sayangkan kan ada program kepemudaan, barangkali yang elemen ini ataupun bagian pemuda yang lain tidak mengetahuinya. Ini bisa ada komunikasi dan koordinasi lah, supaya terlihat bahwa Cirebon ini kompak ya, guyup ya. Dulu kemarin juga kan ada tema mengobeng yuk. Nah ini direalisasikan dengan kenyataan gitu loh. Jangan hanya sekedar seremonial slogan, namun dilaksanakan walaupun ulang tahun sudah selesai. Saya yakin ini perlu juga diimplementasikan, perlu juga kita rawat bersama bahwa kebersamaan itu tidak merugikan menurut saya. Itu yang perlu ada penekanan kepada pemerintah kota untuk bisa selalu melibatkan. Jangan sungkan-sungkan, kami siap. Tidak hanya GM saja, yang teman-teman kami pun komunikasi, kalaupun dilibatkan, ya itu hal yang positif menurut kami. Baik. Ini Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon secara organisasi
Mas Dhani. Ini posisinya di bawah Pepabri atau memang ini bagian dari Pepabri gitu, Mas Dhani? Oh ya, generasi muda FPPI secara de facto dan de jure di bawah pembinaan Panglima TNI dan Kapolri. Ya, kami langsung dibina oleh Panglima TNI dan Kapolri. Ke bawah turunannya otomatis, khusus tingkat provinsi, di situ ada Pangdam, Kapolda, udara, laut. Nah ini termasuk di kota. Jadi pembina kami langsung ya di bawah kendali daripada Kodim, Lanal, Lanut, Kepolisian, dan Pepabri. Nah ini orang tua kami atau pembina kami langsung. Jadi kami bergerak tidak serta-merta untuk menyampaikan itu dengan aksi yang berlebihan, namun kita tetap melihat ataupun kebijakan ataupun komando daripada para pembina kami. Itu kalau kegiatan bersih-bersih gitu, Mas Dhani, dari generasi muda FKPPI Kota Cirebon bersih-bersih seperti yang sudah-sudah itu di Bima dan yang lain. Dan di tahun ini, di hari ulang tahun ke-44, itu ada nggak gitu Mas Dhani? Ya kemarin kita hanya penanaman aja untuk penghijauan, mangrove saja. menanam mangrove kaitan dengan situasi pantai Cirebon ya. Kami bekerja sama dengan pihak BUMN ya, dengan penggiat Forum Lingkungan Hidup, bahkan dari lintas LSM, Ormas kita libatkan. Walaupun bagaimana ini bagian daripada tanggung jawab kita untuk generasi ke depan, bahwa lingkungan itu harus tetap terjaga dan lestari. Itu ya. Oke, tahan dulu nih Mas Dhani dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai yang lewat ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir. Saya masih membuka Anda. Silahkan pemirsa yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor SMS atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Hari ulang tahun ke-44 generasi muda FKPPI. Saya kembali ke Mas Dhani. Mas Dhani, harapan Anda di usia yang ke-44 tahun ini ya, untuk generasi muda FKPPI ke depan, apa harapannya? Silakan Mas Dhani. Harapan kepada generasi muda FKPPI Kota Cirebon khususnya dengan usia 44, kita lebih matang, lebih bisa menahan sedikit emosi, aksi-aksi yang berlebihan nantinya mempunyai tatanan. Artinya sudah saatnya kita menyampaikan, menanggapi apapun yang sepahit apapun dengan hati nurani, dengan bijak ya. Jangan kita seperti yang dulu-dulu lah, artinya tidak perlu kita dengan reaksi yang berlebihan. Namun dengan kita tetap menyampaikan dengan santun ya, dengan adab, itu insya Allah apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dengan sendirinya akan hilang, dan menjadikan bahwa generasi muda FPPI juga bagian daripada masyarakat Cirebon, pemuda Cirebon yang bisa menanggapi isu ataupun hal-hal yang kaitan dengan yang ingin memecah, baik itu secara nasional maupun secara kedaerahan. Nah, ini perlu kita sikapi. Dinamika di satu daerah tentunya sangat sekali kompleks ya, kita perlu pemahaman bersama-sama bahwa harapan ke depan tetap bisa mengendalikan diri dalam menyikapi yang kurang baik. Itu harapannya. Ya, oke. Tentunya secara organisasi, kiprah dari generasi muda FKPPI, Mas Dhani, kedepannya harapan Mas Dhani ini terutama berkaitan dan kiprah atau ya kontribusinya lah untuk masyarakat di Kota Cirebon, Mas Dhani. Ya, generasi FKPPI adalah satu organisasi yang bukan kita organisasi massa. Kita adalah terlahir organisasi kader. Karena terkait dengan putra-putri TNI Polri yang mempunyai anggaran dasar rumah tangga yang sangat jelas bahwa yang menjadi anggota adalah yang anak TNI Polri atau cucunya. Oleh karena itu dengan organisasi kita dibina oleh TNI Polri, tentunya kita harus menjaga nama baik orang tua. Makanya sedikit kita tersentuh dengan hal-hal tidak baik terhadap orang tua berdampak pada kami. Bahkan
kami pun kalau berbuat di luar daripada tidak sopan santun ataupun arogan, itu juga berpengaruh pada pembina kita atau orang tua kita loh TNI Polri. Nah, harapan saya juga mudah-mudahan secara organisasi tetap kaderisasi itu kita depankan karena kita organisasi kaderisasi. Makanya tahun ini saya ingin menggulirkan atau melahirkan kader-kader yang bisa menjadi pemimpin. Ya, kami akan menyerahkan estafet kepemimpinan khususnya di generasi muda FPPI untuk kedepannya lebih baik dari sekarang. Iya, oke. Nah, bagaimana nih generasi muda FKPPI posisi ya di organisasi? Kan tadi disebutkan oleh Mas Dhani bahwa generasi muda FKPPI ini wadahnya anak-anak dari TNI, Polri ya. Nah, dengan organisasi-organisasi yang lain semacam Pemuda Pancamarga dan seterusnya itu posisinya sama nggak gitu, Mas Dhani? Ya, secara organisasi dan aturan undang-undang kita sama. Karena kita salah satu bagian dari OKP, di mana OKP sendiri ada wadahnya KNPI. Makanya kami di KNPI terwakili. Di situ ada PPM, Pancamarga, Pemuda Pancasila. Kami sama. Kami merupakan adalah aset bangsa, aset daerah. Ya, di mana yang saya sampaikan. Makanya aset daerah, aset bangsa ini setiap ada program pemerintah itu harus kita ajak. Bukan kita minta, tapi harus tetap dilibatkan. Sedikit apapun, karena ini adalah mewujudkan ada harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat, ya. Karena kita juga bagian daripada masyarakat, itu yang kita kedepankan. Tetap kita satu sejajar, artinya sama. Dan itu sama anak dari TNI juga Pancamarga itu. Untuk di Pemuda Pancamarga itu anak veteran, jadi anak lain veteran. ya. Jadi kalau veteran itu pejuang ya, baik, pas 45, Seroja ya, pembebasan di Papua dan sebagai Irian, ataupun di kemarin itu masuknya Pemuda Pancamarga. Karena ada beberapa kriteria dari pejuang veteran, pejuang perdamaian itu ada. Ya, itu disesuaikan dengan kami juga melampirkan skep orang tua. Baik. Dan sayang sekali nih, Mas Dhani, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, dan terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Selamat hari ulang tahun ya, Mas Dhani, untuk generasi muda FKPPI Kota Cirebon. Sebelum saya tutup, silakan Mas Dhani closing statement untuk pemirsa di rumah. Ya, baik pemirsa sebangsa dan setanah air, khususnya di Kota Cirebon. Dengan usia kita 44, bahkan negara kita 77 tahun, ya, tetap kami mengingatkan waspada kepada pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa dan daerah. Ini adalah pegangan kami, pedoman kami dari orang tua, menjaga persatuan dan kesatuan, dan NKRI tetap harga mati. Oke, terima kasih nih Mas Dhani sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan WhatsApp ya, pendapatnya, ucapan selamat ulang tahunnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.